Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, coba anak-anak ibu perhatikan sekitar tempat duduknya, apakah ada sampah atau tidak ada. Tidak ada? Oke, jika tidak ada, berarti teman yang piket pagi ini sudah menjalankan piketnya dengan baik, pintar. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, pagi ini yang akan memimpin doa yaitu ketua kelasnya. Silakan Gilang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Iya, pintar. Terima kasih Gilang. Nah, pagi ini anak-anak ibu semangat tidak belajarnya? Semangat ya. Untuk lebih semangat lagi, anak-anak ibu kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Judul lagunya adalah Mars Pancasila atau yang kita kenal lagu Garuda Pancasila. Untuk menyanyikan lagu nasional harus menyanyikannya atau mendengarkannya dengan hikmat, jangan main-main. Untuk lebih hikmat lagi dalam menyanyikan lagu ini, anak-anak ibu dipersilakan untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi dan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi dan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tadi sudah selesai kita menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Menurut anak-anak ibu, apa makna dari lagu tersebut? Iya, Gilang, apa Gilang? Oh iya, pinter. Mengenang para pahlawan. Sehingga kita sebagai pelajar lakukan pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional. Baik.
Nah, anak-anak ibu, kita seperti biasa di sekolah kita selalu melakukan pembiasaan literasi. Literasi itu adalah membaca atau menyimak. Nah, di sini literasi yang akan ibu tampilkan adalah sebuah video. Video tentang cerita rakyat dari Bangka Belitung. Untuk itu, anak-anak ibu, silakan perhatikan cerita tersebut yang ada di papan tulis. Mengerti? Iya, baik. Astagfirullah. Silakan. Dongeng Si Kelingking. Provinsi Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera. Provinsi ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Provinsi Bangka Belitung terkenal dengan hamparan pantai yang indah dan penghasil utama timah di Indonesia. Konon di Bangka Belitung ada kisah sepasang suami istri yang ingin membunuh anaknya, namun tidak berhasil. Kisah itu dikenal dengan legenda Si Kelingking. Dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri di sebuah desa di Pulau Belitung. Mereka hidup dalam kemiskinan, namun mereka tetap hidup rukun dan bahagia. Hanya satu hal yang menjadi ganjalan mereka, karena sudah bertahun-tahun belum juga dikaruniai anak. Akan tetapi, mereka tidak putus asa. Hampir setiap saat berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami seorang anak, walaupun sebesar kelingking. Doa ini yang selalu mereka panjatkan. Ternyata doa mereka dikabulkan. Tidak berselang lama, sang istri hamil. Beberapa bulan kemudian, sang istri pun melahirkan. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika melihat bayinya hanya sebesar kelingking. Abang, kenapa anak kita kecil sekali? Mendengar pertanyaan tersebut, sang suami hanya duduk terdiam. Ia seakan tidak percaya melihat keadaan anaknya. Tiba-tiba, ia teringat doa yang sering diucapkan ketika memohon diberi anak. Oh iya, Linda. Kau ingatkan dengan doa yang kita ucapkan dulu agar kita diberikan anak walaupun sebesar kelingking. Iya, ingat Bang, ternyata Tuhan mengabulkan sesuai permintaan kita. Karena badannya yang sangat kecil, mereka akhirnya memberi nama Kelingking pada anak sematawayang mereka. Mereka memelihara bayi itu dengan sebaik-baiknya. Waktu terus bergulir. Kelingking sudah berumur 6 tahun, namun tubuhnya tetap sebesar jari kelingking. Awalnya kedua orang tua Kelingking menyayangi Kelingking sepenuh hati. Akan tetapi, ada satu hal yang membuat mereka risau. Kelingking makan berkali-kali meski badannya kecil. Sekali makan, Kelingking bisa menghabiskan lebih dari 1 bakul nasi. Setiap hari, suami istri itu bingung mencukupi kebutuhan hidup mereka bertiga. Penghasilan mereka hanya cukup untuk makan Kelingking. Karena sudah tidak sanggup menghidupi anaknya yang banyak makan, mereka akhirnya bersepakat untuk menyingkirkan si Kelingking. Suatu hari, sang ayah mengajak Kelingking ke hutan untuk mencari kayu. Kelingking naik di satu baju ayahnya. Setibanya di tengah hutan, sang ayah menebang pohon besar. Kamu di sini saja agar tidak terkena batang pohon yang ayah tebang. Baik, ayah. Beberapa saat kemudian, pohon besar itu pun roboh. Brak, jatuh tepat di tempat si Kelingking berdiri. Sang ayah memastikan keadaan si Kelingking ini, hidup kita akan tenang. Baru saja berucap, tiba-tiba di luar rumah terdengar suara si Kelingking. Ayah! Ayah! Diletakkan di mana kayu ini? Sang ayah dan ibu saling berpandangan. Mereka bingung. Bang, bukankah itu suara Kelingking? Ayo, kita lihat di luar. Betapa terkejutnya mereka begitu melihat si Kelingking sedang memikul sebuah kayu besar di pundaknya. Setelah meletakkan kayu besar, si Kelingking langsung mencari makanan di rumahnya.
Karena merasa kelaparan, ia pun menghabiskan sebakul nasi. Sementara ayah dan ibunya hanya duduk terbengong-bengong melihat anaknya, tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Kedua orang tua kelingking bingung, persediaan beras mereka hampir habis. Karenanya, mereka mencari cara bagaimana menyingkirkan si kelingking dari rumah. Mereka menganggap kehidupannya akan semakin susah karena si kelingking makan terlalu banyak. Abang ada rencana apa lagi? Kalau kelingking masih di sini, tidak cukup beras kita. Besok abang akan membawa si kelingking ke sungai. Tenang, rencana ini pasti berhasil. Esoknya, sang ayah mengajak si kelingking ke sungai untuk mencari batu. Kali ini kelingking naik di bahu ayahnya. Awalnya, sang ayah mendongkel batu-batu kecil, kemudian mendongkel batu yang agak besar. Akhirnya mendongkel batu yang lebih besar lagi. Kelingking, kamu tunggu di bawah. Ayah akan mendongkel batu di atas. Baik, ayah. Ketika mendongkel batu yang besar, batu itu menggelinding ke arah kelingking berada. Sang ayah mendatangi kelingking, namun kelingking tidak ada. Apakah kelingking tertimpa batu? Kelingking, kelingking. Setelah berkali-kali dipanggil dan kelingking tidak menyahut, sang ayah akhirnya pulang. Ia bercerita pada istrinya, "Abang yakin?" Ya, aku yakin. Batu itu besar sekali. Namun sang istri tidak percaya. Benar saja, belum selesai mereka bicara, terdengar suara teriakan di luar rumah. "Ayah, diletakkan di mana batu ini?" Apa? Kelingking masih hidup? Letakkan saja di situ. Sang ayah dan ibu kelingking kaget luar biasa. Kelingking masih sehat dan kembali ke rumah. Seperti biasa, kelingking segera mencari makanan. "Ayah, ibu, makanannya di mana? Aku lapar sekali. Batu itu terlalu besar." Begitu melihat nasi, si kelingking langsung melahapnya sampai habis. Akhirnya, ayah dan ibu kelingking pun merasa kasihan karena sudah berbuat buruk pada anak mereka sendiri. Keduanya sadar kelingking adalah anak ajaib yang meski badannya kecil, namun dia anak yang selagi pada kelingking. Sementara si kelingking yang dikaruniai kekuatan lebih, semakin rajin membantu ayah dan ibunya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan berat dia lakukan, sehingga pekerjaan orang tuanya ringan dan bisa mencukupi kehidupan mereka bertiga. Kisah ini memberi pesan untuk selalu mengucapkan hal-hal yang baik, karena ucapan adalah doa. Kita juga tidak boleh memandang rendah pada fisik orang lain, apalagi melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Selain itu, kisah ini juga memberi pesan bahwa hidup dan mati seseorang adalah takdir Tuhan, bukan oleh manusia. Oke. Nah, dari kisah cerita rakyat yang sudah anak-anak simak tadi, judulnya tentang apa? Apa, Desta? Si kelingking. Oke, pinter, si kelingking. Kemudian cerita rakyat ini tadi berasal dari daerah mana? Bangka Belitung. Tepatnya di pulau mana? Apa, Gilang? Iya, Pulau Belitung. Nah, cerita dari kisah ini tadi menceritakan tentang apa? Terus? Iya, walaupun anaknya kecil, lahirnya seperti kelingking, dia tetap bersyukur. Pinter, Desta. Oke, jadi anak-anak ibu sudah mengerti dalam menyimak literasi yang sudah ibu tampilkan tadi. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, kita akan membuat kesepakatan kelas seperti biasa. Saat belajar, anak-anak harus belajar dengan tertib. Kalau belajar dengan tertib, boleh tidak keluar-keluar sendiri? Keluar-keluar tanpa izin? Tidak boleh. Kemudian kesepakatan yang kedua, saat belajar, anak-anak harus aktif dalam pembelajaran.
aktif di sini adalah saat ibu menanyakan sesuatu, anak-anak harus tunjuk tangan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ibu. Nah, lanjut. Baiklah, ibu ada pertanyaan. Anak-anak, ada yang tahu kegiatan di sekolah itu apa saja? Pinter bilang. Apa Desta? Belajar matematika pinter. Belajar. Nah, ya kegiatannya yaitu belajar pertama tadi ya. Lalu selain belajar apa lagi? Apa nak? Apa Kartika? Iya, itu belajar. Kalau selain belajar di sekolah pas istirahat, apakah anak-anak belajar juga? Berarti kegiatan selanjutnya apa? Istirahat itu kegiatan selanjutnya bermain. Iya enggak? Iya, belajar, bermain. Terus apa lagi? Ada lagi? Masuk kelas berarti belajar ya. Nah, itu tadi pintar anak-anak. Jadi, kenapa ibu menanyakan ini? Karena kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin di pembelajaran hari ini dengan pembelajaran baru, yaitu tentang kehidupan sosial di sekolah. Jadi yang anak-anak sebutkan tadi belajar, bermain, itu contoh dari kehidupan sosial di mana? Sekolah, pinter. Nah, maka dari itu pembelajaran hari ini adalah tema 3 yang judulnya Tugasku Sehari-hari, subtema 4, Tugasku dalam Kehidupan Sosial, pembelajaran 1. Nah, dari pembelajaran hari ini tentunya anak-anak ibu akan mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan contoh kehidupan sosial di sekolah. Kedua, dapat menentukan kosakata tentang kehidupan sosial di sekitar. Ketiga, dapat menganalisis makna kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial. Kemudian, dapat menunjukkan kosakata berkaitan kehidupan sosial di sekitar. Lanjut lagi, dapat membacakan teks drama tentang kehidupan sosial di sekitar. Lalu dapat menghitung nilai sekelompok mata uang. Kemudian dapat menaksirkan harga barang dengan sekelompok pecahan uang yang setara. Kemudian dapat memasangkan harga barang dengan sekelompok pecahan uang yang setara. Lalu dapat mengidentifikasi contoh pengolahan bahan alam dalam berkarya. Selanjutnya, dapat menjelaskan alat bahan untuk membuat bingkai foto. Kemudian dapat menganalisis urutan langkah untuk membuat bingkai foto. Lalu dapat membuat bingkai foto. Dan yang terakhir, dapat menampilkan bingkai foto dengan percaya diri. Nah, dari tujuan pembelajaran yang ingin anak-anak capai kan banyak ini. Tentunya akan ada kegiatan dalam pembelajaran ini. Beberapa kegiatan pembelajarannya nanti anak-anak akan mengamati video. Kemudian anak-anak akan belajar berkelompok. Lalu anak-anak akan membuat sebuah karya. Yeay. Nah, sebelum kita belajar, ibu ingin bertanya, apakah anak-anak ibu di sini masih semangat untuk belajar? Masih. Kalau masih semangat, ibu ingin melihatnya dulu dengan tepuk semangat. Semangat. Oke. Baiklah. Ini akan ibu bagikan bahan ajar yang akan dibaca oleh anak-anak ibu ya.
Nah, sekarang karena sudah semangat, Ibu menampilkan sebuah gambar yang akan diamati oleh anak-anak. Gambar di depan, menurut anak-anak Ibu gambar apa? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Apa Safia? Pintar. Belajar kelompok. Kegiatannya yaitu tentang belajar kelompok. Sekarang pertanyaan kedua. Dari gambar yang Ibu tampilkan, apakah termasuk kegiatan dalam kehidupan sosial di sekolah? Iya, karena belajar kelompok. Kalau belajar kelompok berarti ada interaksi bekerja sama. Dalam belajar kelompok tentunya ada kegiatan belajar bersama. Ada kegiatan bekerja sama atau kelompok. Baik. Di sini Ibu menampilkan sebuah teks drama tentang kehidupan sosial juga. Iya. Ceritanya yaitu si semut dan si ulat. Bisa Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Anak-anak menyimak. Suatu ketika si ulat menemukan bahwa apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Lalu si ulat, wah apel, nyam-nyam, pasti rasanya manis. Coba Lalu dijawablah oleh semut, hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu. Selanjutnya, si ulat menjawab, hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat. Jadi cukup untuk kita makan berdua. Lalu si semut menjawab, tidak bisa, apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain. Lalu si ulat menjawab, apa kamu bilang? Sini kalau berani. Dan si semut menantang, siapa takut? Kemudian si ulat, rasakan gatalnya bulu-buluku nanti. Kemudian si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Nah, ternyata ada si anak. Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Dan si semut berkata, ada juga yang mau makan apel ini. Kemudian disaut oleh si ulat, bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong. Lalu si semut dan si ulat diam berpikir. Si semut, aku ada ide, kita takut-takuti saja dia. Bagaimana? Selanjutnya dijawablah oleh si ulat, baiklah, aku setuju ide itu. Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Kemudian si anak, tolong, ada hewan aneh, tolong. Lari terbirit-birit. Si semut dan si ulat saling bersahutan. Hahaha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Nah, teks yang Ibu bacakan ini, Ibu sudah memberikan contoh cara membacakan sebuah teks dramanya ya. Sekarang Ibu ingin anak-anak Ibu yang bermain peran menjadi si ulat, kemudian si apa lagi? Si semut, dan yang terakhir si anak. Ada 3 tokoh. Siapa yang mau jadi si ulat? Oke, Gilang. Kemudian siapa lagi yang mau jadi si ulat? Azaria.
Dan yang terakhir menjadi si anak Safia. Oke, 3 orang yang ibu sebutkan, silakan maju ke depan. Ya, baca. Untuk teman-teman yang lain, diperhatikan dulu kawannya sedang bermain peran ya. Yang keras suaranya ya. Suatu ketika si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Si ulat, "Wah, apel, nyam nyam, pasti rasanya manis, coba ah." Si ulat bersiap menyantap apel itu. "Hei si ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku yang lebih dahulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Oke, lanjut. "Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua." "Tidak bisa, apel ini milik aku yang pertama kali menemunya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain." "Apa kamu bilang sini kalau berani? Siapa takut? Oke, lanjut. Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti." Semut. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Oke. Ini si anak dari wah. Ini wah. Wah, ada apel besar lumayan. Siang-siang begini si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Oke, lanjut. Ada juga yang mau makan apel ini. Lanjut. Siapa? Si ulat. Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong. Si semut. Baca dua-duanya. Dia, Si semut. dan si ulat diam berpikir. Lanjut. Aku ada ide, kita takut-takuti aja dia, bagaimana? Baiklah, aku setuju ide itu. Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Si semut berdiri di atas kepala si ulat menjadi hewan baru yang mengerikan. Si anak. "Tolong, ada hewan aneh, tolong lari terbirit-birit." Lanjut. Dua-duanya. Si semut dan si ulat, "Hahaha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan ini bersama-sama." Oke. Baik, beri tepuk tangan kepada teman-temannya yang sudah bermain peran. Ditambah lagi tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke, silakan duduk. Tadi kawannya sudah mempraktekkan cara bermain peran sebuah teks drama, si ulat dan si semut. Nah, tadi di kisah teks tadi, mengapa si ulat dan
si semut bertengkar? Ada yang bisa menjawab? Apa nak? Berebut apel, pinter Gilang. Lanjut lagi, pertanyaan berikutnya. Mengapa akhirnya si ulat dan si semut ujung-ujungnya bekerja sama untuk mendapatkan apel itu? Pinter, si anak mengambil apelnya. Nah, pertanyaan terakhir. Apakah akibatnya jika kita serakah terhadap teman? Dari kisah tadi, apa akibatnya? Tidak memiliki teman, ya kan? Tidak memiliki teman. Itu karena maka dari itu, kalau ada makanan, baiknya dibagikan dengan teman, harus saling berbagi ya. Nah, dari kisah tentang si ulat dan si semut tadi menjelaskan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa teman, ya kan? Kita harus saling bersama, apalagi di saat berkegiatan di sekolah, terutama dalam kegiatan belajar, ya kan? Nah, di dalam kegiatan belajar biasanya kita melaksanakan kegiatan belajar kelompok belajar. Kalau belajar dalam kelompok belajar, kita harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Nah, misalnya kegiatan kerja kelompok di sekolah itu membuat sebuah prakarya. Anak-anak di sini sudah pernah belum membuat prakarya dalam berkelompok? Sudah ya. Nah, kali ini kita akan belajar berkelompok membuat prakarya. Membuat prakaryanya itu berasal dari bahan alam. Sekarang anak-anak simak video yang akan Ibu putarkan. Apa saja bahan alam itu contohnya ya. Assalamualaikum anak-anak. Bukan hal tulismu untuk mencatat informasi penting berikut ini supaya kamu dapat mengerjakan latihan soal nanti. Yuk, langsung saja. Kamu apa arti bahan alam? Bahan alam merupakan semua bahan yang terdapat di lingkungan sekitar. Bahan alam dapat digunakan sebagai bahan pembuat hiasan. Contoh bahan alam ada biji-bijian. Ya, biji-bijian ini banyak macamnya loh nak. Ada biji kacang, biji jagung, biji bunga matahari, dan lain-lain. Yang kedua, daun-daunan. Daun-daunan juga banyak bentuknya loh. Ada yang lebar, ada yang lonjong, ada yang lancip, ada yang warnanya hijau, ada yang sudah kering, dan lain-lain. Yang ketiga, cangkang telur, dan yang terakhir, batu-batuan. Sekarang kita lihat contoh hasil kreasi dari bahan alam. Pertama, kolase. Apa sih kolase itu? Kolase adalah salah satu jenis karya dari bahan alam dua dimensi. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Bahan alam yang ditempel disatukan hingga menjadi suatu gambar yang utuh. Di sini kita lihat contohnya ya nak. Bahan alam yang digunakan berupa daun-daunan, sehingga ketika daun-daun kering ini disatukan akan menjadi sebuah gambar, yaitu gambar burung. Kemudian jenis karya dari bahan alam lainnya adalah mozaik. Mozaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada bidang datar, seperti dari biji-bijian atau dari cangkang telur. Kalau mozaik ini terdiri dari kepingan-kepingan yang lebih kecil ya, dan di sini ada dari biji jagung, biji kacang hijau, ada dari biji bunga matahari, dan lain-lain. Ada juga dari cangkang telur, sehingga warnanya menjadi lebih indah dan menarik.
kita ketahui bahan alam itu adalah bahan yang berasal dari mana? Dari alam, pintar. Kemudian contoh dari bahan alam itu apa saja? Pintar, daun. Satu-satu, apa Safia? Safia, apa Safia? Jagung. Terus apa lagi Gilang? Kacang hijau. Erva? Kacang dan telur. Apa Desta terakhir? Kacang kedelai. Iya, pintar. Asfi. Yang terakhir adalah batu-batuan. Itu adalah bahan-bahan yang berasal dari alam. Kemudian, dari bahan-bahan alam tersebut dapat dibuat sebuah prakarya. Contoh membuat prakaryanya buat apa tadi di video? Iya, kupu-kupu. Kemudian ayam, burung. Iya, sudah tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi yang terakhir, membuat sebuah bingkai foto dari bahan biji-bijian. Ya, sudah mengerti? Nah, tadi anak-anak ibu sudah menyimak video tentang membuat prakarya dari bahan alam. Nah, jadi sekarang ibu akan membuat sebuah kelompok kepada anak-anak yang terdiri dari 4 kelompok. Dan setiap kelompoknya ada 4 atau 5 anggota. Cara membagi kelompoknya berhitung ya. Mulai dari 1, 2, 3, 4. Kemudian ulang lagi orang berikutnya. Diulang dari nomor 1. Kita mulai dari Asfi. 1. Terus 4. Lanjut 1. 2. Oke. Baiklah, anak-anak sudah berhitung dari 1 sampai 4 dan yang mendapat nomor 1 itu nanti kelompok 1, kemudian nanti kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jika sudah dibagikan, anak-anak silakan duduk sesuai kelompoknya. Duduk siap. Nah, anak-anak ibu sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah? Baik, sekarang ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti LKPD ini anak-anak akan berdiskusi membuat sebuah karya dari biji-bijian. Nih. Nih. Duduk siap. LKPD sudah ibu berikan untuk setiap kelompok. Kemudian selanjutnya di depan halaman LKPD-nya silakan anak-anak tulis kelompok berapa dan nama-nama anggota kelompoknya siapa saja. Tulis namanya. Ini no. Pensilnya mana? Kelompok berapa? Kelompok berapa tadi? Kemudian nama kelompok siapa saja? Tulis dulu. Kelompok berapa tadi, Nak? Kelompok 2. Tulis kelompok 2. Namanya siapa saja? Gilang. Terus siapa nih? Kartika. Tulis pakai pensil. Sudah? Mana LKPD-nya, Nak? Ini loh, ditulis namanya.
Pensil mana pensil? Ya namanya siapa? Raka, Alesa, Syafia, Erva. Ya duduk dulu. Duduk siap. Nah, anak-anak sudah menulis nama dan kelompoknya. Kemudian ibu akan menjelaskan LKPD yang akan anak-anak kerjakan. LKPD-nya ada 2. Silakan dibuka. LKPD 1. LKPD 1. Nah, di LKPD 1 anak-anak berdiskusi harga-harga yang anak-anak beli, bahan-bahan membuat karya tersebut di toko ya. Anak-anak membeli sendiri kan? Iya, berarti tahu ya harganya? Tahu tidak? Tahu. Kemudian LKPD yang kedua yaitu anak-anak setelah memasangkan harga barang dari bahan-bahannya, silakan mengikuti langkah-langkah membuat karya bingkai foto. Nah, alat dan bahannya silakan dikeluarkan. Ya, nanti. Sudah? Duduk siap. Sudah dikeluarkan alat dan bahannya? Sudah. Kemudian langkah-langkah mengerjakannya itu kan banyak. Jadi dalam kegiatan belajar berkelompok harus dibagi siapa saja yang bertugas mengerjakan dalam menentukan harga dan membuat karya tersebut. Mengerti? Nah, sekarang silakan anak-anak setiap kelompok mendiskusikan siapa saja yang bertugas. Misalnya langkah 1 menempel kardus dari pakai lem. Nah, anak-anak diskusikan siapa saja yang bertugas. Silakan. Dari sekarang. Bagian 2 Erva, bagian 3 Raka, bagian 4 Alesa, bagian 5 saya, bagian 6 sama-sama. Saya bagian 2, Kartika bagian 3, kita bagian 4, Asfi bagian 5, 6 kita bersama-sama. Nah, nanti kan anak-anak ini akan membuat sebuah prakarya. Tentunya akan membutuhkan waktu. Nah, perjanjiannya kita selesaikan proyek ini hari ini juga ya. Anak-anak nanti ibu beri waktu 10 menit mengerjakan dalam memasang harga barang. Kemudian 40 menitnya anak-anak membuat prakarya bingkai foto dari biji-bijian. Mengerti? Mengerti. Baiklah. Nah, sekarang silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya sesuai dengan petunjuk. Mulai cepat. Tangan kau awas.
Sampai sini. Sesuai garis. Kita yang nongol. Kamu belum nyampe. Baiklah anak-anak ibu, apakah di setiap kelompoknya sudah menyelesaikan proyeknya? Sudah, baiklah. Terus kegiatan selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya, ya? Bisa? Bisa. Baiklah. Ibu panggil kelompok yang maju terlebih dahulu adalah kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ya, maju ke depan. Tampilkan hasil karyanya di depan teman-teman. Tampilkan. Kayak mana tadi? Oke. Nah, untuk mempresentasikan hasil karyanya, Ibu beri petunjuk. Pertama, ucapkan salam, lalu sebutkan nama kelompoknya, dan kemudian sampaikan hasil karyanya di depan teman-teman dan siapa saja yang ikut bekerja menyelesaikannya. Mengerti? Oke. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 3. Ini hasil karya kami yang bernama bingkai foto dari biji-bijian. Tugas saya apa tadi? Kardus digunting. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi dah? Lanjut. Saya tugasnya menempel biji-bijian. Ada lagi? Tidak ada. Nah, baiklah anak-anak ibu, tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil karyanya. Jadi kesimpulannya kelompok 3 mengerjakannya secara bersama-sama. Ada lagi untuk kelompok lain membuat pertanyaan atau komentar dari hasil karyanya? Tunjuk tangan. Ada yang mau memberi komentar? Ada yang ingin memberi komentar? Baik, tidak ada. Beri tepuk jempol kepada kelompok 3. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Silakan duduk.
Baik, selanjutnya kelompok terakhir yang akan maju adalah kelompok 2. Beri tepuk tangan. Hati-hati. Oh. Seperti temannya tadi ya. Siapa yang mau membuka salam? Nah, kelompok lain kelompok lain memperhatikan ya. Ayo memperhatikan. Duduk siap. Ayo perhatikan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Terus ini hasil apa? karya kami yang bernama bingkai foto. Iya. Lanjut. Saya bertugas apa tadi? menempel lem. Oke, menempel lem. Terus ini Saya bertugas menggunting kardus. oke, terakhir. Saya menempelkan biji-biji. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok terakhir. Kelompok 2 tadi sudah menjelaskan hasil karyanya. Mereka juga sama, membuat hasil karyanya dengan bersama-sama. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin diberi komentar? Ya, Syafia. Apa Syafia? Oke, ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Apa Desta? Pintar, gambarnya rapi ya. Ada lagi nak? Tidak ada. Oh iya, ada. Bagus kata Azaria. Beri tepuk jempol kepada kelompok 2. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Silakan duduk buat kelompok 2. Hati-hati nak. Karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil karyanya, maka ibu akan memberikan penguatan kepada semua karya anak-anak ibu. Jadi hasil karya yang ditampilkan oleh anak-anak itu sudah bagus semua. Kemudian anak-anak ibu juga dalam setiap kelompoknya mengerjakan tugasnya secara bersama-sama. Pinter. Baiklah, karena anak-anak ibu sudah mempresentasikan hasil karyanya, maka tugas selanjutnya anak-anak ibu akan ibu berikan soal latihan atau soal evaluasi yang dikerjakan sendiri-sendiri ya, jangan bersama-sama, jangan nyontek. Pinter Gilang. Bu bagikan ya. Tulis namanya, nama dan kelas. Oke. Ini. Ditulis namanya dan kelasnya. Ya, namanya, kelasnya. Baiklah, duduk siap. Karena soal evaluasinya sudah ibu bagikan, silakan anak-anak ibu kerjakan dengan teliti dan kerjakan dengan sendiri.
Baik anak-anak ibu, apakah anak-anak sudah menyelesaikan soal evaluasinya? Sudah. Sekarang ibu ambil ya. Ayo sini. Yuk, satu lagi. Aduh. Enggak, itu nanti dikumpul di sekolah. Duduk siap. Ayo duduk. Untuk hasil karyanya silakan dikumpul ke meja ibu, satu orang saja. Ayo. Pelan-pelan sini. Allahu Akbar. Tidak apa-apa. Nanti dicoba lagi. Terus? Oke, sudah. Yuk, silakan duduk kembali. Duduk siap. Oke. Baiklah, dari pagi tadi kita sudah belajar tentang apa saja, anak-anak? Ada yang tahu? Ada tentang apa? Drama, pinter. Dramanya isinya tentang Semut dan ular. pinter, si semut dan si ulat. Isinya adalah di dalam cerita tersebut kita tidak boleh serakah terhadap teman sendiri. Nanti kalau kita serakah, kita tidak memiliki pinter, tidak memiliki teman. Terus selain teks drama apa lagi? Pinter, kerja kelompoknya kerja apa saja? Sama. Terus selanjutnya apa lagi? Pinter, memasang harga barang dari bahan-bahan yang anak-anak buat. Kemudian kegiatan apa lagi? Yang terakhir tadi apa? Pinter Safia membuat karya dari apa? Dari kardus. Selain dari kardus? Iya, pinter. Itu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang ibu mau tanya. Kemudian kegiatan pembelajaran kita dari tadi itu apa saja, nak? Ada kegiatan? Kerjasama. Iya, kerjasama. Sebelum kerjasama kelompok, apa lagi? Mengamati kesimpulan secara bersama-sama untuk pembelajaran hari ini. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa saja kegiatan pembelajaran kita tadi pagi, nak? Bekerja kelompok, yaitu bekerja sama. Kemudian ada tidak kita mengamati video? Ada. Terus apa lagi? Apa lagi? Membuat karya, pinter. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, apakah anak-anak ibu senang? Senang. Baiklah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan melanjutkan subtema 2, tapi tentang kehidupan sosial di lingkungan masyarakat ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar itu. Duduk siap. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi, ada terselip pesan moral untuk anak-anak ibu laksanakan di kehidupan sehari-hari, terutama di kegiatan sekolah. Apa tadi pesan moralnya? Kalau di kegiatan sekolah? Pinter, bekerja kelompok, harus bekerja sama kalau bekerja kelompok ya. Itu pesan moral dari ibu. Baiklah anak-anak ibu, silakan kemas-kemas bukunya, kemudian peralatan alat tulisnya dikemas, taruh di dalam tas yo. Iya. Ya, duduk siap. Baiklah, karena hari ini kita sudah semangat belajarnya, maka mari kita mengucapkan rasa syukur atas pembelajaran hari ini. Untuk mengucapkan rasa syukur, ibu minta tolong kepada ketua kelasnya.
Gilang. Duduk siap. Siap. Berbahasa syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang pulang terlebih dahulu, itu meja yang paling bersih, yaitu ini kelompok 2.